Tolong siapkan waktu sekitar 15 menit, karena di video kali ini kita akan membahas gimana cara memaksimalkan masa muda agar bisa menjalani hidup yang anti-mediocre. Bentar, ini bukan berarti networking itu buruk. Networking itu jelas penting banget, tapi ada waktunya. Kalau kita masih berada di awal karir atau belum punya nilai yang bisa ditawarkan, networking itu cuma buang-buang waktu, karena itu lebih mirip kayak kita ngemis koneksi daripada membangun hubungan yang berarti. Kadang kita ngerasa bangga banget punya banyak kenalan, sampai-sampai punya ratusan hingga ribuan kontak WhatsApp atau followers di Instagram. Tapi kita kadang nggak sadar kalau banyak di antara mereka itu nggak punya value yang kita butuhkan. Jadinya kita hanya dibuat sibuk untuk memelihara hubungan yang nggak memberikan dampak signifikan. Ketika kita masih berada di awal karir, seharusnya kita fokus untuk membangun portofolio atau rekam jejak yang baik, yang dimana seharusnya kita mengeluarkan seluruh energi untuk membangun karya atau keahlian. Jadi, kalau ada pilihan antara ikut seminar networking atau nyelesain proyek penting, pilih selesain proyek. Kalau ada pilihan antara nongkrong sambil ngopi atau kesempatan belajar skill baru, pilih belajar skill baru. Kenapa? Karena kalau proyekmu berhasil atau kamu jadi ahli di suatu bidang, orang-orang akan datang dengan sendirinya. Dan ketika kamu butuh sesuatu, orang yang kamu telepon akan dengan senang hati mengangkatnya. Karena mereka tahu bahwa kamu punya value yang bisa ditawarkan. Coba bandingin ketika kamu nggak punya apa-apa, terus mau minta sesuatu ke orang lain. Pasti rasanya susah banget. Jumlah kenalanmu yang beribu-ribu tadi nyatanya nggak bisa membantu. Ini bukan berarti kebanyakan orang itu jahat, tapi karena pada dasarnya manusia itu punya sifat transaksional. Mereka akan menimbang-nimbang terlebih dahulu, apakah seseorang layak dibantu atau tidak. Ini mungkin kelihatan aneh, tapi dengerin dulu. Passion itu seringkali nggak jelas dan kadang sifatnya hanya sementara. Hari ini bisa aja kamu suka bikin kue, ternyata minggu depannya lagi kamu malah suka lari. Passion itu emosi, dan emosi itu sifatnya kadang naik, kadang turun. Membangun karir di atas emosi, itu pondasinya sangat rapuh dan bisa jadi bencana. Contohnya, dalam beberapa waktu terakhir banyak orang yang berbondong-bondong membuka coffee shop. Kebanyakan dari mereka berawal dari suka ngopi. Lalu mereka mikir kalau passion mereka adalah membuka coffee shop. Yang mereka nggak tahu adalah suka ngopi dan punya coffee shop itu dua hal yang berbeda. Bikin coffee shop itu nggak cuman soal nyeduh kopi, tapi lebih dari itu. Ini soal manajemen stok, bayar gaji karyawan, ngurus perizinan, marketing, ngadepin pelanggan, sampai bersih-bersih dan perawatan. Bagian menyeduh kopi mungkin cuma 5% dari pekerjaan. Pada akhirnya, kita juga melihat banyak di antara mereka yang berakhir tutup. Dan mungkin ini juga yang menyebabkan mereka malah jadi membenci kopi, karena bisnisnya yang bikin stres. Faktanya, passion itu sering kali muncul dari sebuah kompetensi, bukan sebaliknya. Kita cenderung menyukai hal-hal yang kita kuasai, bukan menguasai hal-hal yang kita sukai. Umumnya, kita baru merasa senang terhadap sesuatu setelah kita jago di bidang itu. Misalnya kamu jadi suka main gitar karena kamu udah bisa mainin lagu dengan lancar, kamu jadi suka ngedit video karena postinganmu mulai mendapat pujian, atau kamu suka main game karena kamu ngerasa lebih jago dari orang-orang di sekitar. Kompetensi itu melahirkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri akan mendorong passion yang lebih tinggi. Jadi, daripada sibuk mencari tahu apa passion kita, lebih baik kita renungi konsep ini. Dalam konsep Ikigai, ada 4 elemen yang perlu kita pahami. Pertama, apa yang kamu suka. Kedua, apa yang kamu jago. Ketiga, apa yang dunia butuh. Dan keempat, apa yang orang lain mau bayar. Tapi untuk di awal-awal, kamu nggak perlu punya ini semua. Kamu cukup cari irisan antara apa yang kamu bisa dan apa yang dunia mau bayar. Mungkin kamu jago soal ngatur data atau bikin spreadsheet, tapi kamu nggak suka-suka amat. Nggak apa-apa kok, jalanin aja. Karena profesi ini masih banyak dibutuhkan, dan bisnis-bisnis besar rela membayar mahal. Setelah kamu jadi ahli, mendapat pengakuan, dan punya stabilitas finansial, besar kemungkinan kalau passion itu akan datang dengan sendirinya. Kalaupun tidak, kamu jadi punya sumber daya untuk mengejar passion lain tanpa harus khawatir lagi soal perut. Di era digital kayak sekarang, kita terpapar banyak banget peluang. Ada yang pamer cuan dari saham, dropshipping, trading kripto, afiliator, sampai dengan bidang ekspor-impor. Godaan untuk mencoba banyak hal sekaligus itu besar banget. Apalagi dengan mudahnya penyebaran informasi yang seolah-olah memberi kesan bahwa bisnis itu gampang dilakukan. Padahal ini merupakan jebakan yang mematikan.
Bayangin kalau ada dua orang yang sama-sama punya waktu 100 jam untuk belajar. Orang pertama membagi waktunya dengan 20 jam belajar saham, 20 jam kripto, 20 jam marketing, 20 jam desain, dan 20 jam ngedit video. Hasilnya, dia jadi mediocre di 5 bidang yang berbeda. Sedangkan orang kedua, dia mendedikasikan 100 jam itu hanya untuk satu hal, misalnya digital marketing. Hasilnya, dia jadi spesialis di bidang itu. Pertanyaannya, jika kamu butuh orang yang jago digital marketing, kamu pilih yang mana? Jawabannya tentu aja orang kedua. Jadi fokuslah hanya pada satu bidang, mau itu nulis, jualan, ngoding, desain, atau apapun itu. Fokus di situ sampai jago dan tahan diri biar nggak FOMO. Kita semua tahu utang finansial, tapi ternyata ada jenis utang lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu utang kebodohan. Ini adalah kesenjangan antara pengetahuan yang kita miliki sekarang dengan pengetahuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Sama kayak utang finansial, utang kebodohan juga memiliki bunga, yaitu peluang yang hilang akibat kita nggak punya pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan ketika momentum datang. Misalnya, ketika kita tahu bahwa momentum dari perubahan teknologi akan semakin cepat, tapi kita nggak punya keterampilan yang relevan untuk menyesuaikan diri. Kita sadar bahwa di masa depan banyak pekerjaan yang akan digantikan robot. Namun, jika kita nggak menyesuaikan diri, peluang kita untuk naik jabatan bisa hilang. Atau lebih parahnya lagi, kita akan digantikan. Semua orang punya utang ini. Namun, sebagian besar orang baru menyadarinya ketika umur mereka sudah tak muda lagi. Nah, mumpung kita masih muda, kita bisa mencicilnya mulai dari sekarang, yaitu dengan cara berani mencoba, berani gagal, dan terus belajar. Mungkin di awal kamu perlu mengorbankan uang, waktu untuk belajar, dan mungkin harga diri yang jatuh untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi pada akhirnya ini akan worth it. Karena orang-orang yang sukses biasanya adalah mereka yang paling rajin dan paling cepat membayar utang kebodohan ini. Mereka nggak takut kelihatan bodoh hanya karena bertanya, dan mereka juga nggak takut gagal untuk mencoba. Dan yang paling penting, mereka sadar bahwa biaya dari tidak tahu akan sesuatu itu jauh lebih mahal daripada hanya sekedar malu. Kalau mau cari duit, jangan lelet. Karena dalam dunia karir atau bisnis, keterlambatan itu sumber masalah. Banyak orang terjebak ke dalam yang namanya analisis paralisis, atau suatu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menganalisis sampai akhirnya nggak melakukan apa-apa. Mereka selalu menunggu momen yang pas, data yang lengkap, dan rencana yang sempurna. Padahal kecil kemungkinannya bagi mereka punya 100% informasi yang dibutuhkan. Momen terbaik untuk bertindak adalah sekarang. Jauh lebih baik kita membuat keputusan yang cepat, yang salah, lalu segera kita perbaiki. Daripada berdebat panjang lebar soal keputusan itu sendiri, apalagi sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk membuat keputusan yang sempurna. Mari kita ambil contoh. Misalnya kita mau jualan produk online. Kita menghabiskan 3 bulan pertama hanya untuk riset kompetitor, bikin desain logo yang sempurna, atau ngumpulin caption-caption menarik untuk postingan sosial media. Sementara itu di sisi lain ada orang yang juga baru memulai. Namun di hari pertama, ia langsung foto produk seadanya, pasang harga yang kira-kira, lalu langsung mulai berjualan. Dalam 3 bulan, orang yang langsung memulai ini mungkin udah tahu produk jenis apa yang laku di pasar, berapa harga yang sesuai, dan jenis pelanggan seperti apa yang tertarik. Dia jadi mendapatkan data real dari pasar. Sementara kita masih berada di titik nol, dengan terus memelihara setumpuk rencana yang indah, namun hanya di kepala. Dalam kasus ini, kita nggak cuma kehilangan 3 bulan dari potensi penjualan, tapi juga 3 bulan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Beban terberat dalam hidup terkadang bukan dari keputusan yang salah, tapi keputusan yang tidak pernah diambil. Jadi, biasakan diri untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kalau salah, ya tinggal diperbaiki. Anggap itu biaya belajar. Jadi, bergeraklah karena momentum adalah segalanya. Ini adalah konsep yang paling penting, terutama buat kamu yang masih muda. Taruhan asimetris ini artinya potensi keuntungan yang didapat jauh lebih besar daripada potensi kerugian. Ibaratnya kalau kamu berhasil, hidupmu bakal berubah total. Jika gagal, kamu cuma kehilangan sedikit waktu, tenaga, atau uang. Kalau kamu berumur di bawah 30 tahun dan masih belum berkeluarga, kamu nggak punya alasan untuk nggak all in ke tujuan kamu. Kenapa? Karena potensi keuntungan dari risikonya jauh lebih besar daripada potensi kerugiannya. Ini adalah waktu terbaik untuk bereksperimen dengan berbagai ide bisnis, pindah tempat tinggal, ganti profesi, atau mempelajari keterampilan baru.
Di usia 20-an, modal terbesar yang kita punya itu bukan uang, melainkan waktu dan energi. Karena kita mungkin belum berkeluarga, belum punya cicilan, belum punya reputasi yang harus dijaga, atau tanggung jawab kita yang cenderung masih sedikit. Satu hal yang perlu kamu ingat, ketika kamu gagal, kamu nggak akan balik dari nol. Karena setiap kali gagal, kamu bisa mulai lagi tapi dengan tambahan bekal pengalaman. Ibaratnya kayak main game petualangan. Di awal-awal, level kita masih rendah. Kita harus melawan monster-monster kecil dulu biar naik level. Memang kadang kita bisa mati, tapi kita tetap bisa respawn atau hidup kembali. Walaupun mundurnya agak jauh, tapi itu nggak ngebuat kita jadi lupa ingatan. Justru kita malah jadi tahu ternyata monster yang tadi kita hadapi itu nyerangnya dari kiri. Sehingga ketika kita ketemu lagi, kita sudah punya informasi untuk menghadapinya. Setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup itu kayak respawn. Karena kita nggak akan mulai dari nol lagi, tapi kita mulai dari pengalaman. Jadi, selagi masih muda, ambillah risiko itu. Mulai lakukan apapun yang kamu mau, karena risiko terburuknya kamu jadi belajar. Dan skenario terbaiknya, ini adalah gerbang menuju kesuksesan. Stephen Schwarzman pernah berkata, tujuan besar dan tujuan kecil itu biasanya sama-sama susah. Tingkat kesulitan untuk mencapai tujuan besar dan tujuan kecil itu seringkali sama, tetapi imbalannya jauh berbeda. Contohnya, kita melihat ada kuli yang kerja dari pagi sampai malam untuk menerima bayaran sekitar 150.000. Tapi di sisi lain, ada orang yang kerjanya cuma di kantor, bahkan dengan jam kerja yang lebih sedikit, namun punya penghasilan yang berkali-kali lipat. Kira-kira apa yang membedakan mereka? Perbedaan mereka terletak dari masalah yang mereka selesaikan. Seorang kuli hanya menyelesaikan masalah satu orang, atau mentok-mentok menyelesaikan satu masalah keluarga. Namun orang satunya lagi, dia menyelesaikan pekerjaan bisnis dengan skala yang lebih besar. Keduanya sama-sama capek, tapi penghasilannya jauh berbeda. Jadi, kalau sama-sama susah, kenapa kita nggak sekalian main di liga utama? Anehnya, mengejar tujuan yang lebih besar seringkali lebih gampang daripada mengejar tujuan kecil, karena persaingan di level atas jauh lebih sedikit. Karena kebanyakan orang sudah menutup mimpi mereka sendiri, bahkan sebelum mereka mulai. Setiap orang punya cerita sedih, baik itu cerita sulit, cerita duka, atau cerita ketidakadilan. Mungkin kamu lahir dari keluarga yang kurang beruntung, mungkin kamu pernah dibully, atau mungkin kamu pernah mengalami hal yang memalukan. Rasa sakit itu memang nyata dan sangat-sangat valid. Namun sayangnya, kebanyakan orang nggak peduli dengan apa yang kamu lewati. Apalagi di dunia profesional, di mana orang-orangnya cuma peduli apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Ketika kamu kena musibah, orang lain mungkin akan bersimpati dengan ceritamu selama 5 menit aja. Tapi setelah itu mereka akan kembali ke kehidupan masing-masing. Ini bukan berarti mereka jahat, melainkan karena setiap orang juga punya kehidupan yang harus mereka jalani. Jadi, satu-satunya orang yang terus memutar cerita sedih, itu hanyalah kamu sendiri. Yang bisa kita pelajari dari poin ini adalah jangan menggantungkan hidup dengan masa lalu yang buruk. Di kasus ini, kita bahkan bisa belajar banyak dari tokoh superhero, di mana latar belakang yang mereka hadapi itu rata-ratanya selalu tragis. Namun, justru tragedi itulah yang memberi mereka kekuatan dan tujuan hidup yang lebih berarti. Jadi, jangan menjadi korban dari masa lalu, tapi jadilah pahlawan yang memanfaatkan cerita itu. Dan jika diibaratkan sebuah film, apapun yang terjadi di belakang, itu cuma prolog. Cerita utamanya dimulai dari hari ini, saat dimana kamu memutuskan untuk mengambil pena dan menulis cerita hidupmu sendiri. Orang yang terobsesi dengan work-life balance biasanya adalah orang yang mediocre. Di tempat kerja, mereka tampil biasa aja, dan di kehidupan personal, mereka juga bukan orang penting. Orang yang benar-benar hebat nggak memisahkan keduanya, karena work dan life itu sama-sama bagian dari hidup. Kalau kamu menginginkan hasil yang di atas rata-rata, upaya yang kamu lakukan juga harus di atas rata-rata. Ini berarti kamu harus bersedia mendedikasikan waktu dan energi pada tingkat yang mungkin nggak dipahami orang. Namun, kalau orang bilang kamu aneh karena menjalani hidup yang berbeda, itu justru pertanda baik, karena artinya kamu mau melakukan sesuatu yang mereka nggak rela untuk lakukan. Kamu rela melakukan sesuatu yang kamu inginkan, di saat orang-orang hanya bisa memimpikannya. Inilah yang disebut sebagai obsesi. Obsesi di sini bukan dalam artian negatif. Obsesi adalah kondisi di mana suatu tujuan memenuhi sebagian besar ruang pikiranmu. Kamu terus memikirkannya, bahkan sampai ke bawah mimpi. Keberhasilan itu dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan seringkali membosankan. Atlet yang hebat itu karena mereka latihan berulang kali selama ribuan jam yang membosankan.
Penulis yang hebat adalah mereka yang telah melewati ribuan jam duduk sendirian dengan lembaran kertas kosong yang membosankan. Pebisnis yang hebat juga melewati ribuan jam menganalisis data, mengoptimalkan sistem, dan menjalani bisnis yang juga membosankan. Dan semua orang juga bisa semangat di awal, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan, terutama ketika nggak ada orang yang melihat, apalagi bertepuk tangan. Biar lebih kebayang, mari kita ilustrasikan lari maraton. Ketika lari maraton, kebanyakan penonton hanya berada di garis start dan garis finish. Sehingga hal-hal berat biasanya terjadi di kilometer pertengahan, di mana tidak banyak orang yang melihat, tidak banyak yang mendukung, dan tidak banyak orang yang menyemangati. Dan disinilah banyak orang yang berhenti lalu gagal. Namun bagi mereka yang konsisten melewati kilometer-kilometer yang membosankan itu, mereka akan mendapatkan kemenangan dengan sambutan dari banyak penggemar. Jadi, yang bisa kita pelajari dari sini adalah, belajarlah untuk mencintai proses yang monoton. Konsistensi itu memang nggak kelihatan keren karena hasilnya baru kelihatan di akhir. Dan ya, itulah video kita kali ini. Secara pribadi, aku menyarankan teman-teman untuk menonton video ini berulang kali, karena informasi yang disampaikan sudah dibuat sepadat dan sesingkat mungkin. Jadi tidak akan cukup kalau hanya dikonsumsi sekali, karena sudah pasti akan lupa, dan ilmunya juga tidak akan terserap sempurna.